Halo Sobat EduTech Talk. Gimana nih kabarnya hari ini? Pada sehat semua nggak nih? Oke, semoga pada sehat semua ya. Oke, balik lagi bareng aku nih, Ian, di podcast yang bakal ngebahas tentang seputar teknologi pendidikan. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng tentang Tipers masa kini bukan sekedar teknologi, tetapi juga solusi dalam pendidikan. Oke, dan pastinya aku nggak sendirian nih. Aku ada dua temen yang bakal nemenin podcast kita pada hari ini. Oke, mungkin kita langsung kenalin aja ya untuk narasumber kita pada hari ini. Oke, untuk narasumber yang pertama ada Kak Ziza. Halo Kak Ziza, boleh say hi dulu. Oke, halo Tepers. Halo juga Kak Ian. Halo, kayaknya udah semangat banget nih Kak kayaknya. Semangat banget dong untuk kasih tahu Tepers-Tepers di luar sana khususnya maba tentang teknologi pendidikan Wih, gitu. sudah siap-siap sharing nih. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo, para maba TV 25. Halo juga kakak moderator Kak Ian. Halo, oke. Ini kayaknya nih kakaknya udah pada semangat semua nih kayaknya nih. Semangat Udah. dong. Tapi udah pada makan kan tapi? Sudah. Alhamdulillah. Aman-aman. Oke, mungkin sebelum kita memasuki dalam pembahasan kita nih, aku coba mau nanya-nanya dulu deh. Boleh. Ngobrol-ngobrol dulu nih kita. Boleh. Oke, mungkin aku mau nanya kesan kalian itu waktu masuk TP itu gimana tuh? Kayak mungkin bingung atau kayak nggak salah masuk jurusan nggak ya gitu? Ngerasa gitu nggak? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya Kak. Halo. Kalau dari aku sih kalau pas masuk TP pertama kali tuh unexpected ya, di luar dugaanku, karena tuh aku mikirnya ya kalau misalnya aku masuk TP tuh ya lebih kayak lanjutan dari SMK ku multimedia gitu, iya. kayak ngedesain, editing, fotografi. Tapi ternyata kayak iya kita belajar kayak gitu, cuman wah lebih luas daripada itu gitu. Jadi kayak di luar dugaanku aja sih. Oke, Gitu kalau dari aku. Oke, jadi emang ranahnya ini lebih luas gitu ya? Betul sekali, lebih kaget. Oke, kalau dari Kak Ziza gimana? Kalau aku sih kesannya itu lebih ke sama pasti ya, kaget sekaligus juga bingung sih. Jadi kayak apa sih ini teknologi pendidikan gitu kan? Terus apa kita belajar teknologi aja atau kita kayak ngebahas tentang teknologi terus gitu kan? Ternyata tuh setelah belajar selama perkuliahan ini tuh kayak ternyata TP tuh lebih dari itu gitu, luas Betul banget ternyata sekali. jangkauannya dan ternyata menarik banget gitu untuk kita pelajari lebih dalam. Oke, jadi kurang lebih alasannya hampir sama ya berarti ya? Kaget. Nah, terus nih kalau setelah beberapa semester yang kalian jalanin tuh apa sih yang bikin kalian ngerasain akhirnya tuh ngerasain kayak gimana ya, kayak oh ternyata tuh TP seru juga ya gitu. Itu gimana? Ada nggak? Aku dulu kali ya. Yang bikin aku kayak terkesan di TP tuh kayak pastinya teman-temannya keren-keren banget ternyata ya, dari latar belakangnya juga keren banget gitu ternyata. Jadi kayak nemuin suatu hal yang baru gitu. Jadi kita saling sharing, terus ternyata si teman-teman ini juga bisa jadi support system aku juga ya untuk menjalani perkuliahan gitu. Terus kayak yang bikin aku seru tuh ternyata teknologi pendidikan tuh lingkungan yang asik banget gitu, bikin kita tuh banyak explore hal baru gitu. Oke, jadi emang lingkungan itu emang berpengaruh banget ya, lingkungan. Teman-teman itu juga benar. Oke. Nah, kalau dari Kak Putri sendiri gimana tuh? Kalau aku sih ya kurang lebih sama kita, karena support sistem teman-teman juga sangat wah gitu ya. Kita saling membantu, saling support. Kalau misalnya ada matkul yang susah, kita saling ngajarin. Kalau kerja kelompok gitu-gitu. Jadi kayak temen emang sangat-sangat mempengaruhi. Terus juga emang dari matkul ada beberapa matkul yang aku suka, makanya kayak wah seru juga nih di TP karena ada matkulnya yang aku suka dan juga temen-temennya yang asik banget. Jadi itu gitu. bisa jadi salah satu pendorong kita ya. Betul sekali, betul. Oke. Nah, kalau sekarang nih kalian tuh kesibukannya ngapain sih selain di kampus ya?
mungkin di luar kampus ada kegiatan atau di kampus mungkin. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau dari aku tuh lagi ngikutin organisasi. Yang pertama itu DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Oke. TP Teknologi Pendidikan. Terus yang kedua itu ada VIP English Club. Oh, Nah, kalau DPM sendiri seperti namanya ya, kayak Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi tuh tugasnya itu adalah menampung aspirasi-aspirasi terutama untuk para maba 25 di sini tentang apapun, misalnya tentang mata kuliahnya, tentang fasilitas prodi, ataupun tentang teman-temannya juga boleh gitu, kayak tempat sharing curhat aja Sharing, gitu, oke. biar merasa didengar Hmm. gitu, kurang lebih DPM. Oke, jadi itu kayak buat sarana untuk menyalurkan suara kita ya, Betul hak-hak sekali, kita gitu. betul banget, betul. Oke. Kalau Kak Aziza sendiri kesibukannya ngapain tuh? Oke, kalau aku sendiri itu kalau tadi Kak Putri DPM TP ya Yes. gitu. Terus kalau aku nih temennya gitu, Wih, partnernya. partner. Partnernya, Iya, gitu. Aku oke. ikut organisasi HMPTP kebetulan. HMPTP itu Himpunan Mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan. Yang dimana HMPTP itu justru yang memfasilitasi kegiatan mahasiswa TP gitu. Jadi kesibukannya aku lagi sibuk ngejalanin proker HMPTP yang lumayan banyak dan ternyata seru juga gitu. Iya. Terus Oke. aku juga kesibukannya di rumah ya sebagai anak pada umumnya ya. Tuh, gitu kan. sama. Oke. Iya, mungkin itu aja sih kesibukan aku. Oke. Jadi karena kakak ini udah sharing ya kan terkait pengalaman-pengalaman dan juga perjalanan di kampus juga selama beberapa semester ini, mungkin kita akan langsung nanya aja nih untuk ngobrol tentang TP ini. Oke. Boleh. Oke. Nah, karena tema kita ini kan bukan sekedar teknologi, tetapi juga solusi dalam pendidikan. Nah, Betul. menurut kalian apakah tema ini tuh udah pas jika disampaikan kepada mahasiswa baru teknologi pendidikan angkatan 2025 nanti? Oke, ini siapa duluan nih? Aku dulu. Siapa duluan? Ayo Oke. boleh. Nah, kalau dari aku, menurut aku sendiri ya, tema kita ini udah pas, yaitu adalah TP bukan hanya sekedar teknologi tapi solusi pendidikan. Oke. Karena di TP ini kita nggak belajar cuma teknologi yang seperti tadi aku bilang, yaitu nggak belajar melulu tentang desain, editing, fotografi, tapi lebih luas daripada itu. Bahkan kita lebih menjorok ke pendidikannya dibanding ke teknologinya. Karena kalau ada dosen TP yang bilang kalau teknologi itu cuman cara kita untuk mensalurkan tujuan kita, yang dimana tujuan kita sendiri itu kan belajar ya, Iya. belajar atau memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja. Itu definisi TP ya teman-teman, Wih. harap diingat. Nah, jadi menurutku sendiri kenapa tema ini cocok, karena untuk menjelaskan kalau TP itu bukan cuman hanya teknologinya aja, karena teknologi itu bukan tujuan kita, tapi menjadi solusi pendidikan dari masalah-masalah pendidikan yang mungkin di Indonesia kita punya gitu. Oke, jadi bukan berfokus di teknologi aja, tapi juga Betul. harus memperhatikan nih karakter siswa-siswanya, terus Betul sekali. audiens kita gitu Betul ya. banget. Oke. Betul. Kalau dari Kak Aziza sendiri tuh gimana? Kalau dari aku ya mungkin udah banyak banget dibahas sama Kak Putri tadi ya, udah lengkap banget. Mungkin aku akan kasih beberapa statement aja gitu. Jadi menurut aku tema ini tuh benar-benar sesuai gitu ya sama maba 2025 dan juga tentang prodi TP ini gitu. Jadi kita itu di TP nggak cuman bahas tentang teknologi gitu. Jadi kita sebagai seorang TP tuh kita yang justru jadi problem solver gitu. Jadi kita yang menyelesaikan semua masalah-masalah pendidikan gitu dengan adanya teknologi ini. Betul. Oke. Jadi kurang lebih juga sama ya, karena Yes. kita juga nggak berfokus di satu bidang aja gitu. Betul sekali. Banyak, Betul. Oke, kalau flashback dikit nih Kak, pas waktu awal kuliah pernah nggak sih kepikiran kayak, gue salah jurusan nggak ya gitu, terus kok kalau emang iya gimana caranya kalian tuh ngelewatin hal itu? Oke. Dari Mungkin Kak aku Cici. dulu ya. Oke. Boleh. Yang pastinya ada banget gitu rasa galau, bahkan kayak aduh kayaknya salah jurusan gitu ya. Bahkan aku mikir kalau teknologi pendidikan itu justru fakultas teknik karena ada teknologi pendidikan. iya. Oke. Ada teknologi Betul. maksudnya ada kata teknologinya. Jadi aku pikir ini tuh masuk ke fakultas teknik gitu. Terus aku juga sempat mikir bahwa di teknologi pendidikan itu kita tuh belajar all about teknologi gitu, entah itu pakai komputer
terus juga aku juga sempat mikir, oh berarti teknologi pendidikan ngoding ya gitu kan. Ah. Ternyata enggak gitu, ternyata teknologi pendidikan tuh lebih dari itu. Kita lebih banyak belajar gimana sih cara kita mendesain sebuah pembelajaran, gimana kita menyesuaikan gaya belajar siswa, terus gimana media yang tepat gitu untuk kita pakai untuk menjelaskan sebuah materi. Ternyata banyak banget gitu hal-hal kayak gitu yang kita pelajarin di teknologi pendidikan. Oke. Terus untuk solusinya itu aku tuh pastinya cari-cari informasi gitu tentang teknologi pendidikan itu, mulai dari misalkan search di Google atau mungkin lewat sosial media, kayak lihat di sosial medianya prodi teknologi pendidikan, atau mungkin bisa juga dilihat di Instagramnya HMPTP gitu. Oke, jadi emang harus kenal dulu nih Kenal sewaktu dulu, sebelum kenal dulu. Betul Oke. sekali. Kalau dari Kak Putri sendiri gimana tuh? Kalau dari aku juga sama, pasti kayak galau juga, pernah bingung juga kayak ini bener gak ya masuk jurusan ini Iya, gitu. iya. Karena kayak yang tadi aku bilang, aku tuh mikirnya kayak ini berkelanjutan dari SMK aku sebelumnya multimedia, kayak DKV cuma tambahan pendidikan aja. Iya, iya. Cuma ternyata kayak oh my god, kayaknya gitu salah deh gitu. Tapi semakin kesini semakin tinggi semesternya, kita bakal lebih enjoy juga. Karena apa? Karena ya teman-temannya yang tadi di awal, terus juga emang mata kuliah juga emang seru-seru, kayak buat kita makin kritis gitu loh. Iya, benar. Ya jadi kayak aku galau pernah, cuman kayak semakin kesini ya itu semakin beradaptasi. Nah, masuk ke cara mengatasinya gimana ya? Cara mengatasinya yang pasti itu tadi beradaptasi, baik itu dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, atau dengan matkulnya, dosen-dosennya. Karena kan setiap dosen itu punya karakter yang beda-beda ya. Iya, betul. Jadi kayak harus beradaptasi sama hal-hal itu. Dan yang kedua itu banyak baca, yang sama seperti apa yang dibilang Kak JJ, banyak searching. Nah, Iya. tapi di sini tuh banyak baca karena apa? Karena kita akan baca buku-buku berbahasa Inggris. Oh iya, Bener bener. gak? Bener banget. Salah satu bukunya adalah Alan Januski dan Molenda. Oh, itu sih kitab TP. Kitab TP banget. Kitabnya Sama sih. buku wawasan Iya, teknologi bener, pendidikan Dewi Salma, itu diinget ya teman-teman ya. Kalau bisa baca dari sekarang. Tadi tanyain loh. Oke. Kalau itu dari aku sih gitu. Oke, berarti emang hal-hal yang harus dilakukan awal-awal itu emang harus adaptasi yang penting ya. Betul sekali. Harus ngenalin dulu, dari kata Kak JJ itu harus kenal dulu. Betul, Oke. betul. Nah, selain itu kan orang-orang ini kan juga sering salah paham ya soal teknologi pendidikan ini ya. Nah, menurut kalian miskonsepsi apa yang paling umum harus dilurusin? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Kita ini kan teknologi pendidikan itu asing ya didengar sama orang-orang awam ya. Bener-bener asing. Asing banget kan. Dan kita masuk ke dalam fakultas ilmu pendidikan. Iya. Pasti kalau ada orang nanya kayak, kamu kuliah di mana? UNJ. Oh, masuk apa? Teknologi pendidikan. Oh, jadi guru ya. Kan pasti kayak orang bilangnya kayak jadi guru ya, jadi guru. Padahal nggak semua yang di fakultas ilmu pendidikan tuh jadi guru. Iya, Yang betul. pasti jadi guru tuh yang pasti PGSD, PG PAUD, karena dia emang pendidikan kayak guru gitu kan. Sedangkan kalau kita MP itu nggak melulu menjadi guru. Justru kalau ada dosen yang TP bilang, kalau teman-teman inget tuh, kalau TP itu kita itu justru jadi konsultannya guru. Oh iya. Kita justru jadi yang mengarahkan guru agar pembelajaran ini lebih interaktif, terus lebih inklusif, terus juga lebih menarik buat murid-muridnya, nggak boring lah gitu Iya. ibaratnya. Ya dengan cara apa ya? Misalnya dengan cara ada media pembelajaran sederhana, media sederhana, terus juga ada game-game, kuis-kuis gitu kan. Kita pernah diajarin kayak gitu. Iya. Jadi miskonsepsinya itu yang paling itu yaitu menjadi guru, padahal kita jauh lebih luas dan lebih berat daripada itu, karena klien kita bukan peserta didik doang, tapi bisa jadi gurunya, bisa jadi perusahaan-perusahaan yang rekrut kita gitu. Itu sih. Ibaratnya tuh kita kayak dokter sih ya. Yes, betul Kita betul harus betul. tahu nih. Analisis Iya, ya. betul. Kita harus tahu kebutuhan apa aja yang Betul, dibutuhin betul si banget, audiens betul. ini gitu. Betul. Oke. Kalau dari Kak Ziza gimana tuh? Kalau dari aku ya mungkin bakal sama kayak Kak Putri, karena emang umumnya itu kita miskonsepsinya adalah jadi guru gitu. Betul. Mungkin karena kita fakultas ilmu pendidikan kali Yes. ya, jadi persepsi orang kayak oh jadi guru ya, Iya. masuk fakultas ilmu pendidikan berarti jadi guru ya. Ternyata di TP itu
nggak harus jadi guru Hmm, gitu, kita oke bisa oke. lebih dari guru gitu. Jadi Betul, betul. kayak yang udah Kak Putri bilang bahwa kita itu sebenarnya konsultan guru gitu kan. Hmm. Terus selain itu juga kadang ada miskonsepsi yang mengartikan TP itu oh berarti kalian jago ngedit ya, oh kalian bisa bikin animasi ya. Waduh. Ternyata Yang lagi tuh. emang kita belajar itu, tapi ternyata lebih dari itu gitu. Jadi teknologi pendidikan itu ternyata luas banget. Kita Yap. juga belajar gimana sih caranya kita membuat sebuah tools atau sebuah media yang cocok gitu untuk untuk siswa pelajari gitu. Terus kita juga belajar gimana sih agar apa materi yang kita ajarkan, guru ajarkan tuh gimana sih supaya berhasil gitu Betul, kan. betul. Mungkin itu aja sih ya miskonsepsi yang Yes. terjadi di luar sana Oke. gitu. Berarti emang nggak jauh Nggak gitu jauh ya beda. sama Nggak ya. jauh Emang beda. sama ya. Oke oke oke. Nah, kalian kan juga aktif banget nih ya di organisasi ya. Yes. Seperti yang kalian udah ceritakan tuh tadi tuh. Nah, gimana sih caranya kalian nih bagi waktu kuliah dengan urusan pribadi itu biar tetap pokoknya bisa terbagi lah, nggak keteteran gitu. Oh iya, iya, Oke, paham, oke. paham. Mungkin dari aku dulu kali Boleh, ya. silakan. Kalau dari aku pribadi itu caranya adalah aku tuh tipikal orang yang pastinya tuh harus to do list gitu. Kita harus ngejadwal. Jadi aku tuh setiap malam mau tidur atau mungkin pas paginya gitu pas bangun tidur aku tuh selalu mikirin apa sih yang harus aku lakuin hari ini gitu. Apa aja sih kegiatan yang harus aku lakuin? Ada deadline kah hari ini atau ada hal yang penting kah hari ini? Jadi aku selalu jadwal gitu kegiatan-kegiatan aku. Oke. Nah, dari situ aku jadi tahu nih kayak skala prioritasnya gitu. Jadi kita harus membagi mana sih hal-hal yang penting gitu, mana hal yang kurang penting, bukan kurang penting sih, lebih kayak mungkin bisa dikerjain nanti, tapi bukan berarti menunda ya teman-teman. Jadi kita harus membagi semua halnya itu dari skala prioritas tadi gitu. Terus caranya itu ya tadi dengan adanya jadwal-jadwal tadi, dan pastinya jangan sampai berat sebelah gitu. Jadi semuanya harus sama rata, karena dari setiap kegiatan kita itu baik itu kuliah, terus aku juga ditambah organisasi sama urusan pribadi itu kan pasti semuanya ditempatkan di posisi yang sama rata, jangan berat Betul. sebelah, karena di dalamnya juga kita punya tanggung jawab sendiri kan. Betul. Iya, betul, betul. Mungkin itu aja kalau dari aku. Oke. Oke. Kalau dari Kak Putri sendiri itu gimana? Kalau dari aku sih ya kurang lebih sama ya, karena kan emang kita kesibukannya juga kurang lebih sama organisasi dan Benar, juga benar. tugas kuliah gitu. Benar. Ini sekarang belum kuliah aja. Karena libur ya. Kalau misalnya cara bagi waktunya, yang pasti ya tadi skala prioritas. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu skala prioritas itu ada 4, yang dimana itu penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting namun mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Nah, yang dimana 4 ini kita tuh harus bagi waktu. Misalnya tugas kuliah ada di urutan yang mana, terus tugas organisasi di mana, pekerjaan rumah yang mana. Jadi nggak berantakan gitu loh jadwalnya, nggak kayak aduh habis ini ngapain. Jadi nggak kayak air mengalir aja Iya, gitu. iya. Terus kalau buat ini juga sama, kurang lebih to do list. Kalau aku lebih ke goalsnya. Misalnya aku mau tidur besoknya, goals aku ngapain? Misalnya nih selesaiin tugas A, tugas kuliah A, terus nyelesain tugas organisasi A. Pokoknya tuh semuanya tuh harus sudah diselesain dalam hari itu, baru bisa free mau ngapain aja. Tapi kalau belum selesai pokoknya harus selesai gitu. Iya. Kalau misalnya nggak selesai ya berarti belum boleh free. Oke. Nah, Gitu-gitu. jadi selesain tugas yang jadi goalsnya. Biar nanti kalau ada tugas baru datang lagi nggak berantakan gitu. Iya. Nah, jadi kalau dari aku itu sih skala prioritas dan juga goals, lebih ke goalsnya mau ngapain. oke. Kalau Tapi dari emang aku kalau setiap kita ada tugas itu harus dipertimbangkan dulu ya, mana betul yang sekali. bakal dikerjain lebih dulu, Betul. mana yang setelah ini gitu harus Betul, dipertimbangkan ya. betul. Ya, benar banget. Betul sekali. Kalau soal produktivitas nih, ada nggak sih kebiasaan kecil atau rutinitas yang enggak bikin kalian tetap ngejalanin aktivitas sehari-hari gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Kalau dari aku tuh tipikal orang yang nggak deadliners gitu loh. Jadi nggak kayak
ngerjainnya itu mepet-mepet deadline. Karena aku Hmm. nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak terlalu buru-buru gedebak-gedebuk tuh nggak bisa. Karena Oke. kayak ntar pusing sendiri. Maka kalau biasanya aku kalau ada tugas masuk dan menurutku ini tugasnya walaupun masih lama deadline-nya tapi baru tugas ini doang yang ada, aku kerjain sebisa mungkin. Apa Oke. ya setengah jadi gitu loh. Heeh. Jadi setidaknya nanti kalau ada tugas datang lagi nggak kayak lupain tugas yang Heeh. kemarin-kemarin, karena Iya pasti benar-benar. banyak yang kayak gitu juga. Karena aku dulu pernah kayak gitu, makanya aku mau merubah caraku dalam Hmm. ngerjain tugas yaitu nggak deadlineer. Betul. Terus juga disiplin sama tugas dan disiplin sama waktu. Karena ya kita tahu lah ya kuliah ini beda sama sekolah yang dimana Hmm. kita itu lebih ngejar dosen dibanding dosen yang ngejar-ngejar kita. Kan Benar kalau banget. sekolah itu kan guru yang selalu kayak ayo anak-anak selesaiin tugas ini gini-gini. Sedangkan Iya. kalau dosen tuh kayak gue udah ngasih deadline, ya udah lu mau selesaiin tepat Hmm. waktu enggak terserah lu. Yang Benar-benar. diituin adalah nilai kita yang terancam. Iya. Kan nggak mungkin, nggak bakal mau lah kita nilai Nah. kita yang terancam kan. Makanya disiplin sama waktu, misalnya nggak telat datang ke kelas, terus juga nggak telat ngumpulin tugas gitu. Itu Hmm. penting banget karena daripada nanti kita yang malah nilai kita yang jelek. Jadi ya belajar pelan-pelan tentang disiplin gitu kalau aku Oke. biasanya. Oke. Jadi emang aku ngerasa banget sih kalau beda banget ya kuliah sama di SMA itu. Karena Betul. menurut aku di kuliah ini kayak yang lebih membutuhkan itu aku sendiri gitu. Kayak Yes. beda banget. SMA tuh harus digembleng sama guru Betul, gitu. betul. Harus kamu gini, kamu harus gini gitu. Ya, Nah, beda banget sama kuliah. Kalau kuliah tuh kalau mau ngerjain atau enggak, ya udah terserah. terserah. Iya Ya gitu. terserah lu lah. Jadi kita harus diharuskan berpikir lah pokoknya gitu. Yes. Sadar diri ibaratnya mah. Iya, oke. Kalau dari Kak Ziza sendiri gimana tuh? Kalau dari aku mungkin sama kali ya kayak Kak Yep. Putri. Jadi 11-12 lah. Time management itu penting banget dan That's right. time management itu benar-benar satu hal yang bikin aku produktif gitu sama perkuliahan. Jadi dengan adanya time management ini tuh aku jadi nggak ngerasa overthinking gitu. Jadi kayak semuanya tuh udah tertata gitu kan. Jadi kita nggak bingung kita harus lakuin apa sih hari ini, kita harus apa gitu. Jadi kita nggak overthinking sendiri gitu. Jadi kita ngejalaninnya pun ngerasanya tenang, enjoy gitu loh. Bener-bener time management ini tuh salah satu hal yang bikin kita produktif dalam menjalankan perkuliahan gitu. Oke, berarti emang time management harus terstruktur ya kan biar Yes. kita lebih ya enak lah jalaninnya gitu. Betul sekali. Oke. Nah, terus buat yang terakhir nih, kira-kira tips apa yang bisa kalian kasih untuk maba angkatan 2025 biar mereka ini nggak gampang galau dan juga lebih pede ngejalanin perkuliahannya ke depannya nanti gitu. Oke. Mungkin dari aku dulu kali ya. Silakan. Boleh dari siapa dulu? Oke, jadi tips dari aku buat kalian para maba 2025. Tipsnya adalah buat kalian yang mungkin sekarang masih galau atau mungkin ngerasa salah jurusan. Tips dari aku adalah kalian harus banget nonton podcast kita kali ini. Bener gak sih? Keren, cakep. Jadi tuh dari Betul sekali. dengan kalian nontonin podcast kita kali ini, kalian bakal lebih yakin, bakal lebih siap lagi menjalani perkuliahan di teknologi pendidikan ini gitu. Oke. Terus untuk tips lainnya mungkin yang pertama itu yang pastinya kalian jangan pernah takut untuk bertanya dan mencoba hal baru, karena dengan kita bertanya, dengan kita mencoba hal baru, kita tuh jadi lebih siap dalam menjalani perkuliahan. Jadi kita tuh jadi manusia yang lebih maju gitu. Jadi karena dengan adanya kita mencari informasi lebih dulu, dengan adanya kita terus bertanya dan ngulik-ngulik informasi gitu, jadi kita lebih siap, lebih tahu dan lebih maju dari orang lain. Betul sekali. Oke, intinya kita harus aktif ya kan. Harus Walaupun aktif. dalam kegiatan apapun kita seenggaknya kita bertanya lah gitu kalau dosen sedang menjelaskan mungkin gitu ya. Oke, kalau dari Kak Putri sendiri gimana tuh? Kalau dari aku kurang lebih sama ya kayak Kak JJ. Yang pertama itu jangan malu bertanya apapun. Misalnya nih tugas kalian bingung tugasnya itu apa, coba tanya, misalnya tanya ke teman kah, atau boleh langsung tanya ke dosennya langsung biar tambah paham, dibanding kalian kayak bingung sendiri kayak ini ngapain, ini harus apa gitu. Jadi lebih baik bertanya, atau kalau bingung sama materi bisa aja tanya ke teman, atau kalau
ke teman juga nggak paham, bisa tanya ke dosen. Tapi kalau nggak berani nanya ke dosen, bisa ke kakak fasil kalian di PKKMB atau kating-kating kalian yang lain yang kalian kenal. Kalau kita kayak gini Betul. boleh banget. Kontak ada di bawah, bercanda. Nah, pokoknya kalian jangan malu bertanya. Terus juga untuk tips yang kedua, tadi aku bilang disiplin sama tugas dan disiplin sama waktu. Mungkin yang syukur-syukur ya ada yang udah disiplin dari awal sebelum masuk kuliah, tapi buat kalian yang belum disiplin, belajar pelan-pelan, karena sekali lagi bukan kita yang dibutuhin sama dosen, tapi kita yang butuh dosen. Betul Dosen banget. tuh gak peduli kalau kalian mau selesain tugas kalian, enggak, karena ya mereka tinggal nilai, kita yang menerima nilainya gitu. Iya, Kita yang betul, dapat betul. benefitnya. Kalau Oke. kita nggak disiplin ya kita yang rugi, entah itu rugi di kuliahan atau nanti setelah lulus kuliah sifat kita nggak berubah, ya udah Sama kita aja sama berarti juga ya. bohong Iya, iya. gitu, nggak melatih apapun. Jadi disiplin, terus juga tidak malu bertanya, karena pepatah bilang kan malu bertanya sesat di jalan tuh. Iya, Jadi betul, daripada betul nanti bingung kayak masa Nah. kuliah hahe doang, kan nggak mungkin. Jadi ya Iya. kita bertanya lah, mau tanya ke siapapun terserah, yang penting tanya. Iya, Tuh, betul dari banget. aku. Selain itu menambah pengetahuan, itu juga menambah relasi ya kan Kak, Betul bener banget sekali, kan? relasi. Iya. Betul Oke, betul oke. betul. Oke, nah sebelum ditutup boleh nggak sih aku minta pesan dan kesan singkatnya ke buat mahasiswa baru nih dari Oke. angkatan 2025. Dari siapa nih? Jadi dulu, Pak. Oke, dari aku pesan buat teman-teman maba 25. Kalau dari aku jangan pernah jangan pernah ngikutin kata orang, jangan FOMO gitu. Misalnya nih ada teman-teman kalian yang aduh pusing banget ya kayak gini, gue pengen pindah jurusan aja dah. Jangan. Kalau misalnya teman-teman tuh masih kayak gue masih ada yang gue suka di sini, masih ada itu, coba pertahanin dulu karena nyali kuliah lagi beradaptasi itu kan ribet ya. Iya, benar, Jadi benar. jangan ikutin kata-kata orang, tetap teguh pada keyakinan kalian sendiri gitu. Itu loh dari aku pesannya Oke. buat para maba. Oke, bisa diingat-ingat nih teman-teman 2025 dari pesan dari Kak Putri. Oke, Yes. boleh kalau dari Kak Ziza gimana? Kalau dari aku pesan untuk kalian para maba 2025 yang pastinya tetap semangat ngejalanin apapun, jangan pernah ngerasa sendirian. Kalian itu sama-sama cari support system kalian, cari nyamannya kalian, enjoynya kalian di mana. Terus lakuin apapun hal baru yang kalian suka, baik Oke. itu organisasi, UKM atau apapun itu di luar sana, bahkan di kampus juga banyak ya teman-teman. Kalian bisa ikutin itu, tapi balik lagi kata Kak Putri benar, jangan FOMO. Kalian ikutin apa yang kalian mau, jangan ikutin kata orang. Betul. Yang pastinya semangat terus sih, itulah Yes. yang paling penting. Oke, Semangat, oke. semangat. Oke, intinya kalian itu berhak berekspresi gitu. Berekspresi. Iya kan, benar ya kan. Betul, Jangan dengerin kata orang gini nih, kalian jadi nggak percaya diri gitu. Betul. Itu malah menghambat kalian nanti ke depannya gitu. Betul sekali. Oke. Betul. Nah, mungkin itu aja sih Kak dari ulang-ulang kita hari ini gitu. Cepet Oke. banget ya, udah Iya. selesai aja Padahal kayak, gitu. Padahal baru 5 menit yang lalu. Nah, gitu nanti kita akan ada obrolan selanjutnya nih Kak. Oke, Jadi- wow. Oke. Jadi makasih banyak buat Kak Putri dan juga Kak Yes. Aziza dan Terima juga kasih yang juga. udah sharing terkait perjalanan kuliahnya, terus juga pesan dan kesan singkatnya untuk Yes. mahasiswa baru dari angkatan 2025 ini. Ya, betul. Nah, semuanya semoga dapat bermanfaat ya apa yang kita Amin. sharing pada hari ini gitu. Oke, dari aku pamit dulu. Jangan lupa stay tune terus untuk di EduTech Talk karena kita bakal balik lagi dengan topik yang gak kalah menarik. Sampai ketemu lagi sobat EduTech Talk. Bye bye. Bye. Oke, bye bye semuanya. Bye bye.